serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Di awal ibadah ini mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta jemaat yang pertama, berita duka cita. Sudah berpulang ke rumah Bapa di sorga saudari kita, orang tua dari Emma Bruce Sembiring, kakek Dea, pada tanggal 24 Agustus 2020 di desa Kampung Merdeka, dan telah dilakukan liturgi penguburan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Berita duka cita yang kedua, sudah berpulang ke rumah Bapa di sorga saudara kita, orang tua dari Hartati Brusinu Haji, kakek dari Clarissa, pada tanggal 25 Agustus 2020 di desa Aji Julu, dan telah dikebumikan pada tanggal 26 Agustus 2020 di Aji Julu. Kepada jemaat kami menghimbau agar tetap melakukan kebaktian minggu di rumah dan melakukan perpulungan jabu-jabu. Demikian warta jemaat. Saudara-saudari yang terkasih Tuhan, kita sungguh bersuka cita dan mengucap syukur kepada Allah sebagai teladan kita di dalam gaya hidup kita. Karakter Allah yang senantiasa merancang dan melakukan kebaikan untuk dunia ini. Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, dan ia menata dunia ini dengan sungguh amat baik sehingga menjadi tempat kehidupan yang baik. Karakter Allah tersebut menjadi karakter kita di dalam menjaga, menguasai dan memelihara seluruh ciptaan hingga mendatangkan kebaikan bagi seluruh dunia. Melalui ibadah ini Allah mengingatkan kita agar membangun gaya hidup yang berbudaya, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang serupa dengan karakter Allah. Kepada jemaat mari kita bernyanyi dari kidung jemaat yang dipandu organis dan song leader kita. Di dalam nama Allah Bapa sebagai sumber tatanan hidup, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk membangun kehidupan yang mulia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus,
dan di dalam penyertaan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari Markus 7 ayat 23. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita memuji Dia dengan bersama-sama bernyanyi. Tatanan kehidupan yang baik kepada manusia. Allah telah dan menata dunia ini dengan sempurna. Ia memisahkan siang dan malam. Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan manusia. Allah menciptakan dunia yang sangat indah dan sangat baik untuk ditempati manusia. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah dan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dunia ini. Allah juga menciptakan teman hidup kepada manusia agar manusia dapat hidup berdampingan dan dapat saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Oh, sungguh luar biasa rancangan Tuhan itu. Pujilah Tuhan atas perbuatannya yang baik. Pujilah Tuhan karena sudah menunjukkan teladan di dalam tatanan kehidupan yang baik. Teguhkanlah hati dan pikiran kita bahwa selama kita hidup, kita akan tetap mengingat karya dan kebaikan Tuhan itu. Ajarkanlah kepada anak cucu kita agar bertumbuh dalam budaya yang baik. Perbuatanmu sungguh membawa kebaikan di dalam kehidupan yang menjadi dasar dalam menata kehidupan kami. Syukur kepadamu ya Allah. Marilah kita sama-sama bernyanyi.
Saudara-saudari, Allah telah memperlihatkan keteladanannya dalam tatanan kehidupan yang baik kepada manusia. Ia menciptakan manusia mulia dan berharga. Jika menilik jauh ke dalam hati kita, apakah hati dan pikiran kita sudah seturut dengan kehendak Allah? Saudara-saudari, jika Allah senantiasa merancang kebaikan dalam kehidupan kita, maka apakah kita juga telah setia merancang kebaikan bagi sesama? Marilah kita mengakui keterbatasan kita dengan bernyanyi. Adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berkelimpahan kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia memendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya bagi kita yang telah mengakukan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita bersukacita memuji Tuhan karena dosa kita telah diampuni dengan bernyanyi. Aku pulih dan sembuh.
Marilah kita membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Marilah kita mendengarkan satu lagu pujian dari anak-anak kita KKR.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita bersatu dalam doa dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau berterima kasih untuk sebuah kesempatan yang masih kami dapatkan sampai dengan saat ini di tengah-tengah berbagai pergumulan, khususnya dengan pandemi COVID-19 ini, tapi kami mau tetap setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kiranya boleh senantiasa memberikan kami sebuah pengharapan, kepastian untuk kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Roh Kudus boleh menuntun kami, membimbing kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu, dan kami boleh diberkati, membuka hati kami lebar-lebar untuk disapa dengan kebenaran firman-Mu, dan kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami mau patuh kepada perintah dan kehendak dari Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab pewartaan sabda Tuhan pada saat ini. Berikan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ampunilah semua kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada saat ini hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 adalah dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan
merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas mengisahkan kehidupan Yesus mulai dari kelahiran sampai kenaikannya ke sorga. Tema utama yang diangkat oleh Lukas adalah perhatian Yesus kepada orang-orang miskin. Yesus mewartakan Injil bagi orang-orang miskin tersebut. Orang-orang miskin itu diberkati Allah, diundang masuk dalam perjamuan surgawi. Yesus sendiri memerintahkan kepada para murid untuk menjual apapun yang mereka miliki dan memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjual apapun yang dimiliki dan memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Tampaknya mungkin agak sulit bagi kita dalam konteks dewasa ini untuk menjual apapun yang kita punya dan memberikan kepada orang miskin. Artinya begini jemaat, kita nggak dapat apa-apa lagi kan dari orang-orang itu kan harusnya kan take and give. Saya memberi, engkau pun memberi pada diriku. Tidak ada yang gratis, bukan? Semua harus ada imbalannya. Apapun itu dalam perhitungan dunia ini, dalam hitung-hitungan dunia. Tetapi perhitungan yang Tuhan inginkan, yang dilakukan oleh para murid adalah jual harta, bagi kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Di masa pandemi COVID-19 ini, jemaat dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada arahan firman Tuhan seperti ini, apa yang Bapak Ibu Saudara jemaat akan lakukan? Boro-boro mau bagi-bagi pada orang miskin. Kami pun lebih susah, pendeta. Semua harus serba irit, semua harus dihitung dengan cermat dan tepat. Jika tidak, bisa-bisa akhir bulan mungkin habis semuanya apa yang kami punya. Seperti itu mungkin pemahaman-pemahaman yang muncul ketika dalam masa seperti ini, pandemi COVID-19, kita diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus berbagi, menjual semua harta, beri pada orang miskin, dan layani mereka. Ada seorang rekan mengatakan begini, Lena, tidak budaya untuk memberi dewasa ini. Tidak
tidak merupakan sebuah budaya untuk memberi dalam konteks zaman now. Jadi kalau kita bicara tentang budaya, pemahaman atau pengertian adalah budaya dari daerah ini, budaya tarian khas ini, nyanyian ini, ya, dengan keanekaragaman pakaian adat, itu budaya. Tapi memberi, mungkin pada hari ini baru Bapak Ibu Jemaat yang mendengarkan bahwa memberi adalah merupakan harus menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang beriman. Sehingga kenapa orang percaya tidak sama sekali mau terpanggil untuk memberi apapun yang dimiliki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang kaya yang memiliki begitu banyak harta, ya, yang berlimpah-limpah hartanya, tetapi Yesus mengingatkan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu, tidak tergantung pada kekayaan itu. Sehingga yang lebih penting adalah bagaimana menemukan kehidupan yang lebih indah dalam hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang penting. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang kaya ini, yang tidak dipunyai oleh orang kaya ini. Dan Yesus menegur dengan keras supaya meninggalkan semua apa yang dimiliki, artinya mau berbagi, ya, pada orang lain, merasa terpanggil untuk boleh berbagi pada orang lain. Sehingga kalau budaya untuk memberi itu sudah melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita adalah menjadi orang kaya di hadapan Allah. Jadi pengertian kaya ini tidak hanya secara materi yang kita punya, tidak hanya dalam pengertian harta tadi yang dikumpulkan, nanti ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang dimana ngengat dan karat tidak merusaknya dan mencuri tidak bisa membongkarnya. Di mana harta itu? Di sorga, disimpan. Persiapannya orang berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk mendapatkan begitu banyak materi yang berlimpah, menimbun barang. Yang lalu kita tahu sama-sama begitu orang sulitnya mendapatkan masker, ada yang menimbun masker gitu kan. Bisa kita bayangkan kan, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sulit mendapatkan masker, harga masker luar biasa mahalnya. Tapi ada yang menimbun di satu sisi. Entah untuk apa ditimbun begitu banyaknya. Penimbunan terjadi, padahal hanya dalam hal masker saja. Karena yang menimbun ini punya pemahaman, ketika tidak ada lagi barang di pasar atau langka, dia akan jual dengan harga yang sangat tinggi dan orang perlu semuanya. Orang perlu, maka orang akan beli berapapun itu. Apalagi ada kewajiban tidak pakai masker, maka denda atau sanksi sosial. Denda secara materi, uang, atau sanksi sosial, atau KTP ditahan. Begitu kan? Jadi semakin senang kalau melihat orang susah, semakin sulit untuk mendapatkan orang-orang yang murah hati dewasa ini, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga kenapa
Yesus mau menyampaikan kepada kita sekalian untuk tidak menimbun harta di dunia ini, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri akan mencurinya atau mengambilnya. Kita harus menjadi kaya di hadapan Allah, yaitu kaya dalam hal iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kaya dalam kebaikan, kaya dalam kesetiaan, kaya dalam berbagai hal yang menyukakan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tadi sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian bahwa kaya itu tadi tidak hanya dibatasi dengan pemahaman uang, materi yang bertambah berlimpah, ya, tetapi adalah hal yang terutama menyenangkan hati Tuhan, itu yang utama. Jadi ada orang yang miskin dalam pandangan dunia tapi kaya di depan Allah. Ada yang tidak punya sama sekali apapun yang dimiliki tapi hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dan kebahagiaan. Ada orang yang uangnya nggak habis-habis atau bingung menghabiskannya bagaimana, sampai katanya 7 turunan pun nggak habis gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara jemaat bayangkan, sampai 7 turunan pun nggak habis uangnya katanya. Saking banyaknya warisan itu, tapi gelisah terus hidupnya, nggak tenang, ketakutan terus, makan enak pun jadi nggak enak. Tapi ada orang yang sederhana, makan apapun rasa enak, tidur pun nyenyak, pules tidurnya. Ada orang yang berlimpah-limpah dalam hal kekayaan, dia harus minum obat penenang di tiap malam sebelum tidur untuk menenangkan pikirannya, hatinya, perasaannya yang galau, gelisah. Pada besok udah tinggal gampang, udah ke pasar, ke pajak itu mau beli apa pun bisa gitu. Mau makan ayam besok masih bisa beli ayam. Sementara sederhana ini mau makan ayam mungkin sebulan sekali makan ayamnya, makan daging ayam. Orang yang berlimpah tapi tetap tadi galau dan gelisah sepanjang malam, harus minum obat tidur, obat penenang untuk menenangkan dirinya. Padahal harta yang berlimpah-limpah, padahal dia punya semuanya, ya, tapi tidak sejahtera, tidak damai, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, hampa, merana. Sehingga kenapa orang banyak akhirnya lari kepada obat-obatan yang terlarang, terjerat kasus narkoba, terjerat kasus ini semua. Kenapa? Mau cari pelarian. Karena ternyata justru orang yang lebih banyak hartanya, yang melimpah hartanya, yang semakin banyak persoalannya dewasa ini, ya. Semakin orang banyak hartanya, semakin banyak orang kekayaannya, semakin banyak orang punya uang yang banyak, warisan yang banyak, yang berlimpah, justru semakin khawatirnya lebih banyak daripada orang yang sederhana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga marilah supaya kita tidak hanya berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan harta dan kekayaan di dunia ini. Memang uang itu penting, semua dibayar dengan uang, nggak bisa hanya dengan ucapan terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak, saya bawa dulu daging ini 3 kilo, nanti bulan depan saya bayar. Makasih ya, mobil ini saya bawa dulu ya dari showroom gitu ya, nanti kalau saya ingat saya bayar, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, mohon maaf. Semua harus dibayar dengan uang, cash tunai, atau sekarang sudah dengan sistem non tunai, tergantung.
pembayarannya mau lewat mana. Tapi kan harus dengan pembayaran semuanya kan, artinya harus dengan uang. Apakah tunai non tunai, ya pokoknya harus ada uang gitu aja lah di rekening itu, atau di transaksi yang kita lakukan atau yang terjadi yang kita buat. Jadi semua harus seperti itu sekarang, sehingga orang berlomba-lomba akan menginvestasikan segala sesuatu dalam kehidupannya untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kebahagiaan. Tujuan manusia ini pasti ingin bahagia, jemaat. Tidak mungkin tidak. Orang akan berlomba-lomba untuk mau menjadi bahagia. Dia ingin bahagia, nggak mau menderita, nggak mau susah payah, nggak mau panas-panasan, nggak mau berkeringat. Semua mau serba instan terkadang, ya. Sehingga kenapa orang memilih untuk mencari jalan pintas. Penyelundupan narkoba di truk ditimbuni dengan pisang-pisang. Penyelundupan narkoba di dalam buah salak. Ya, semua orang akan seperti itu, mencapai tujuan dengan cara yang dihalalkan segala hal. Karena orang tidak akan mau bersusah payah, ingin mendapatkan uang yang banyak dalam jumlah banyak di waktu yang singkat, ingin mencapai sesuatu yang instan sifatnya. Marilah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sah-sah saja kita mendapatkan atau mengupayakan untuk boleh dapat uang, tapi cara dan tujuan itu yang perlu diperhatikan, ya. Cara dan tujuan itu diperhatikan. Bagaimana cara kita mendapatkan uang itu, halal atau tidak halal? Bagaimana kita juga mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan itu, materi itu yang penting. Jadi dengan cara yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kaya dalam pengertian atau pemahaman definisi dunia, tapi kita di hadapan Allah menjadi orang miskin. Sangat miskin. Miskin iman, miskin kemurahan hati, miskin kebaikan, miskin kesalehan, miskin kerendahan hati, miskin belas kasihan, miskin rasa empati, miskin untuk tidak mau mengambil bagian dalam sebuah penderitaan orang lain. Sehingga pesan Yesus adalah, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Itulah engkau disebut berbahagia. Biar engkau miskin dalam pandangan dunia ini, tapi engkau menjadi kaya di hadapan Allah. Kaya dalam pemahaman di hadapan Allah adalah kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan kita Yesus, taat, patuh, ya, tidak kompromi dengan kehidupan dunia ini, tapi berjalan tetap bersama Tuhan di tengah-tengah situasi krisis apapun. Ya Bapak Ibu jemaat, ya, mungkin orang mengatakan, Ibu pendeta itu khotbahnya enak, tapi ini bagaimana ini kondisi sulit begini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ada hal yang bisa saya sampaikan, solusi ya seperti beginilah. Kalau ada pekarangan rumah yang masih bisa dimanfaatkan, tanamlah sayur-sayuran, bisa di pot-pot, nggak harus dengan halamannya luas. Sekarang orang berkebun nggak harus dengan ladang khusus 100, 200, 300, 400 meter, 1000 meter persegi, nggak. Ada orang manfaatkan pot-pot itu yang digantung, tanam sawi, ya, tanam selada, ya. Kolam-kolam, tadi saya lihat ada kolam di samping gereja, rupanya itu menjadi milik STTI, ya, Bapak Saudara jemaatnya. Ada nggak ikan lele? Tadi saya tanya masalah seorang bapak di belakang di konsistori. Itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele, nila, mujair, patin, kan dapat uang kan? Bisa menghasilkan uang. Tanam singkong, pepaya, tanam ubi jalar, sekilo 6.000, tanam pisang kepok. Ayo, supaya kita tidak menjadi orang yang sangat gelisah dengan kehidupan ini, dan kita bisa menikmati hasil kebun untuk kebutuhan dapur kita. Tanam cabai, ya, gampang. Tanam bawang putih juga gampang, bisa dalam pot.
Ditanam semua itu, diberdayakan. Allah memberikan kita banyak manfaat dan kekayaan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Supaya kita tidak terlalu menjadi orang yang akhirnya mementingkan diri kita saja. Dengan ketakutan kehabisan, besok kalau saya berbagi kehabisan, besok kalau saya kasih saya kehabisan, besok kalau saya beri saya kekurangan, besok kalau saya beri bagaimana ya, ini pas-pasan. Sempit sekali keuangan kami, mepet sekali keuangan kami, ya hampir sesak napas semuanya di masa pandemi COVID-19 ini. Semua hampir sesak napas, ya. Itu juga saya tanya kepada beberapa rekan pendeta, bagaimana persembahan? Waduh, biasa 1 bulan sekian juta, ini ratusan ribu. Itu kan menjadi pergumulan juga kita bersama. Karena tadi orang menahan apa yang dipunya, ditahan, dipegang, digenggam erat. Orang lebih mementingkan, aku harus hidup dengan keluargaku, harus makan sampai akhir bulan. Yang lain gak makan itu bukan urusan saya. Karena ketatnya pengaturan keuangan kita akhir-akhir ini. Selama 5 bulan ini imbas dari pandemi COVID-19 ini. Karena kita begitu sempitnya, ketatnya kita harus mengatur pengeluaran, sementara pemasukan kita tidak normal seperti biasa. Bisa berkurang 10%, berkurang 20%, ada 30%, ada 40%. Sehingga tadi solusinya Bapak Saudara jemaat, tanamlah tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dinikmati. Sawi hijau, sawi putih, tanam. Ayo, jemaat di sini bergandengan tangan menanam pepaya, panen jual hasilnya. Dapat uang kan? Kita berbagi bersama, menikmati. Panen lele, jual hasilnya, atau bisa dikonsumsi. Beri kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Mereka udah nggak ada beras. Bagaimana? Harus makan. Dan kita katakan, waduh, disuruh mikir orang lain pendeta ini hari ini. Kok kita disuruh mikirin orang lain pendeta ini hari ini kita khotbahnya. Ya, tapi inilah panggilan kita sebagai orang percaya, supaya memberi itu menjadi sebuah budaya untuk kita bersama. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memberi adalah merupakan sebuah budaya bagi kita sebagai orang percaya. Ya, memberikan kebaikan, memberikan kemurahan hati, memberikan rasa sayang, kasih, empati, dan lain sebagainya. Harus menjadi budaya. Dan orang seperti itulah orang yang kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati, amin. Marilah kita berdoa untuk apa yang sudah kita dengarkan dari pewartaan sabda Tuhan tadi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kasih dan setia Tuhan Yesus Pelagarja pada kami. Biarlah kami menjadi kaya di depan Allah dengan semua hal-hal yang baik, kaya dalam iman, kaya dalam kebaikan hati, kaya dalam kemurahan, belas kasihan, rasa sayang, terutama kepada Tuhan kami Yesus dan juga kepada sesama kami manusia. Pakailah kami ya Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat dalam menolong orang lain di tengah-tengah kondisi yang sulit sekitar 5 bulan belakangan ini. Bapa di surga, ampuni kami jikalau sampai ini kami hanya mementingkan diri kami. Kami hanya mengejar hal-hal yang sifatnya lebih kepada duniawi dan tidak hal-hal yang surgawi sifatnya. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan. Allah telah menetapkan tatanan hidup yang baik bagi kita. Untuk itu marilah kita menghormati kebaikan Allah dengan memberikan persembahan. Firman-Nya dari Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terimalah persembahan syukur yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu yang percaya ini. Jadikanlah persembahan syukur ini untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga, dan juga pelayanan-pelayanan yang boleh berlangsung di GBKP, Loci, dan juga bagi pelayanan-pelayanan keluar dari gereja ini, bagi masyarakat dan sekitarnya. Berilah kami hati yang mau memberi, ya Tuhan. Walaupun memang kenyataannya adalah masa-masa yang sangat sulit 5 bulan belakangan ini untuk mendapatkan materi yang tidak seperti kondisi 5 bulan terakhir ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kami semua berkat-Mu lewat usaha yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami juga boleh tetap memberi untuk Tuhan yang terbaik di tengah-tengah kondisi kami yang juga kendati pun sangat tidak baik adanya. Tapi kami tetap mengingat kebaikan Tuhan sehingga kami memberi yang terbaik untuk Tuhan dan kemuliaan-Nya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan dalam doa syafaat pada saat ini untuk Bapak Pendeta Antonius Tarigan dan keluarga yang Tuhan hadirkan,
dalam pelayanan di GBKP Lauci. Di tempat ini Tuhan berkati beliau dan keluarga yang Tuhan hadirkan dalam kesehatan, pergumulan, dan juga bagi keluarga beliau Tuhan berkati dengan kasih Tuhan. Untuk Pertua Diaken GBKP Lauci, Tuhan juga berkati dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, keluarga, harapan, dua pekerjaan, pergumulan, dan juga anak-anak yang kecil maupun yang sudah besar, yang dekat maupun yang jauh, Tuhan berkati dengan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus bagi kepala gereja. Dan kira juga jemaat Tuhan tetap dalam kondisi yang baik, sehat rohani dan juga sehat jasmani di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan untuk boleh mengatur hidup kami dengan baik, mengatur pola hidup kami dengan cara yang baik, dengan hikmat Tuhan, sehingga kami menjadi sehat dan boleh melewati masa-masa yang cukup sulit ini. Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan dalam doa syafaat pada saat ini untuk pemerintah, negara dan bangsa. Tuhan berkati dalam kasih setia Tuhan untuk berusaha mengatasi penyebaran virus COVID-19, juga untuk vaksin yang sementara dalam proses uji klinis. Tuhan berkati agar Tuhan memberikan hikmat Tuhan untuk setiap orang terlibat dalam tim menemukan vaksin yang boleh diuji kelayakannya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan agar Engkau memberkati untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk membantu para pasien yang terpapar virus corona ini. Berkati mereka Tuhan dalam semangat dan pengorbanan dengan taruhan nyawa, karena sudah banyak tenaga medis yang berguguran dalam menangani pasien COVID-19 ini. Tuhan berkati keluarga-keluarga para tenaga medis ini agar boleh mendukung pekerjaan suami atau istri mereka, dan berkati kami juga sebagai masyarakat, warga dan negara dan bangsa Indonesia ini agar mendukung juga dengan begitu baik, dengan hati yang baik untuk para tenaga medis, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk mereka yang berkorban, yang langsung menangani untuk para pasien terpapar virus corona ini. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan supaya Tuhan memberkati untuk jemaat Tuhan yang menderita sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun rumah sakit. Tuhan berkati. Obat-obatan dipakai di minum dipergunakan, Tuhan juga berkati. Tenaga medis yang menangani, Tuhan berkati. Keluarga yang mendampingi, Tuhan berkati dengan kasih dan setia Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang dalam sukacita bertambah 1 tahun usia perkawinan maupun ulang tahun pribadi, Tuhan berkati dalam sukacita itu dengan kasih dan setia Tuhan. Juga berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam kondisi pemulihan ekonomi, Tuhan berkati dengan semua kebaikan Tuhan, dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapa di surga dalam doa syafaat pada saat ini untuk Pertua Diaken yang bertugas dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan berkati untuk song leader, pemain musik, kemudian petugas live streaming, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam mendukung ibadah minggu pada hari ini secara live streaming. Tuhan berkati, berikan kami sukacita dan kegembiraan untuk terus boleh terpanggil melayani Tuhan, memberikan waktu dan tenaga kami, bahkan materi yang kami punya untuk Tuhan dan pekerjaannya, dan juga bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menciptakan langit
dan bumi dengan sungguh amat baik. Allah juga menciptakan tatanan hidup yang memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, aku berjanji untuk hidup meneladani pikiran Kristus untuk menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Allah melengkapi kita dengan hikmat-Nya untuk dapat menyatakan gaya hidup di dalam tatanan kehidupan yang telah diciptakan Allah. Maukah kita hidup seperti Allah yang senantiasa merancang kebaikan bagi dunia ini? Ya Tuhan, aku berjanji menjadi teladan dalam tatanan hidup yang baik. Aku akan memperbaharui hidupku agar semakin berhikmat di dalam mengasihi sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramadi dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan terang-terang supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramadi dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupanmu yang berharga di hadapan Allah dengan senantiasa menyampaikan kasih dan penghargaan terhadap semua ciptaan Allah yang menjadi kekuatanmu. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.